Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas desain komunikasi visual pastinya. Nah, untuk kali ini saya akan menunjukkan tutorial bagaimana kalian harus menginstal salah satu aplikasi Android yang bisa digunakan untuk menggambar pastinya. Langkah-langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah pertama kalian buka Play Store. Kemudian kalian search seperti biasanya, cari saja Adobe Draw, tulisannya seperti itu, Adobe Draw. Nah, akan muncul macam-macam. Kalian bisa menggunakan Infinite Design, Sketchbook, kemudian Adobe Illustration Draw. Supaya sama, semuanya kita buat yang Adobe Illustration Draw aja, yang ini. Nah, kebetulan punya saya sudah saya install sehingga saya bisa buka. Kalau misalnya belum, kalian bisa pilih install dulu. Kemudian setelah selesai, besarnya tidak terlalu besar kok ya, hanya sekitar berapa MB nih, sedikit pokoknya sekitar, dan penggunanya 4,2 menyatakan bintangnya bagus ya, bintangnya antara 4 sampai 5. Kemudian kita review dulu apa yang ada di sini. Ini adalah salah satu demo yang bisa kalian buat dan kalian lakukan di Adobe Draw-nya ini. Bisa vektor maupun bitmap di sini, tapi kebanyakan kalau Adobe Draw mengadopsi Adobe Illustrator. Jadi bitmap sama vektornya lebih mudah pengaturannya, dan kemudian kalian bisa mudah melakukan gambarnya. Tool-toolnya juga ada banyak. Ini hasilnya, kita lihat hasil yang bisa dibuat ketika menggunakan Adobe Illustration Android. Meskipun Android, kalian bisa gunakan seperti ini. Kemudian nanti akan ada macam-macam kuas. Yang satu kuas dengan ujungnya berbagai macam, itu ada size, ukuran, opacity atau kecerahan, kemudian atau yang terakhir adalah warnanya apa. Nah, ini macam-macam kuas yang bisa digunakan, mulai dari yang tumpul, runcing, kemudian ada yang miring gitu, kemudian ada yang bisa digunakan ujungnya seperti spidol, dan yang terakhir yang paling kosong itu untuk menghapus. Kemudian kalian bisa menggambar berdasarkan layer. Nah, layer pertama untuk sketch line-nya, kemudian layer kedua untuk shading-nya, layer selanjutnya untuk warnanya, untuk shadow-nya dan lain sebagainya bisa kalian gunakan. Kemudian hasilnya bisa kalian gunakan untuk dipublish kemudian, atau desain yang bisa satu konfigurasi sama Adobe Illustration CC. Nah, itu dia. Nah, seperti itu. Kita lanjut. Setelah selesai instalasinya, kita buka. Setelah kita buka, di awal ini akan muncul Adobe Illustration Draw. Kemudian kalian bisa sign in melalui Facebook atau Google. Saya rasa kalian sudah punya akun Google semuanya, atau akun Facebook, kalian boleh pilih salah satu karena lebih memudahkan dan menyimpan di mana data-data kita atau gambar yang kita buat ada di sana. Saya awal ini menggunakan Facebook, jadi saya klik Facebook aja. Kalau sudah login, otomatis akan masuk ke file yang saya buat. Nah, itu saja. Kemudian kita akan coba membuat project baru. Project barunya tinggal plus aja di bagian bawah. Kamu pengen ukuran apa? Untuk formatnya Digital Illustration ada macam-macamnya, 4:3, 16:9, atau ukuran pixel mulai dari 1000 pixel sampai 2000 pixel sudah ada. Ada ukuran kotak juga misalnya dibutuhkan untuk Instagram. Selanjutnya atau print macam-macam mulai dari A4 potret, A4 landscape, large photo, kemudian A3 potret, A3 landscape, A2 potret, A2 landscape. Tahu ya, kalau misalnya A4 itu separuhnya dari A3. A3 buku gambarmu yang paling besar biasanya. Nah, kalau A2 adalah 2 kali lipatnya dari buku gambar A3. Nah, kalau A1 berarti 2 kali lipatnya dari buku A2.
Gitu aja. A5 berarti separuhnya dari A4 ukurannya. Kalau ini ada 210 kali 297 mm atau sekitar 21 cm kali 29,7, berarti separuhnya sekitar 10,5 kali 13,5. Kalau itu A5. Paham ya? Kita akan gunakan A4 potret. Klik aja, kemudian dia akan muncul. Nah, muncul seperti ini. Nah, toolnya akan sama. Di sini yang sebelah sini itu ada untuk layer kalian. Kemudian kalau yang sebelah sini ini adalah macam-macam kuasnya. Nah, kita akan coba kuasnya aja dulu. Nah, kuasnya ini ada warna yang bisa ukurannya tinggal kamu klik kemudian kamu tahan ke bawah atau ke atas, ukurannya akan mengikuti. Nah, kecil. Opacity-nya juga sama, ketika kamu klik opacity, kamu naik ke atas, kamu tahan, itu akan kecerahannya berbeda, transparansinya akan berbeda. Nah, kalau color kamu klik, nih ada warna-warna yang udah ada sesuai color range. Atau mau picker, kamu boleh pilih warnanya. Atau my library, misalnya kamu punya warna tertentu yang bisa kamu buat. Kita pakai warna basic aja, kita pakai hitam, tapi opacity-nya kita rendahkan. Kalau ini masih tebel ya, kita gunakan ini aja. Kemudian kalau misalnya ingin lebih tipis lagi, kita bisa lebih tipiskan kayak gini. Nah, ini ada di layer pertama. Kalau saya mau buat layer baru, image layer, tab baru, draw layer. Nah, kalau layernya kita gambar, kita ganti pakai warna orange misalnya, kemudian kita warnanya lebih gelap lagi. Ini kalau kalian tahan, opacity-nya dinaikkan, lebih gelap. Kemudian kalau color yang kamu tahan kayak gini, dia akan milih sesuai warna yang kamu pick. Tuh warnanya. Kalau diunduh dia akan hilang. Nah, kalau yang mau diganti, dihapus, kamu bisa hapus. Oke, sampai di sini dulu. Kalian bisa coba-coba dulu untuk membuatnya. Bye bye. Oh iya, jangan lupa save dulu. Save. Misalnya seperti ini. Mau dipublish, mau copy image, mau di share, atau keluar aja langsung, otomatis dia akan nge-save. Ini ada layernya tadi. Kenapa layer yang ini nggak bisa dihapus? Karena yang aktif adalah layer yang nyala. Ini nggak bisa dihapus. Kalau yang layer ini saya pilih, otomatis bisa dihapus dia. Nah, bersih. Itu aja, pakai jarimu, dan ini aplikasinya nggak berat. Kemudian memang sangat dibutuhkan untuk pelajaran dasar seni rupa atau basic art class ya. Kelasnya bagaimana cara mengetahui komposisi-komposisi yang ada di sini. Itu aja. Pause selanjutnya akan menunggu. Sampai jumpa. Saya tunggu kalian untuk download ini, kemudian bisa coba-coba gambar-gambar di rumah. Bye bye.